Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Google Classroom. Google Classroom ini penggunanya sangat gampang sekali. Untuk pembuatannya sendiri, kita perlu download dulu di Google Play Store. Nah, setelah di Google Play Store, kita search dengan tulisan Google Classroom, kemudian kita download. Nah, setelah download, kita buat akunnya. Nah, ini kita buat akunnya, kemudian bisa langsung mendaftar dengan melalui akun Google kita masing-masing. Kalau bisa sih, lebih bagusnya adalah kita menggunakan nama asli kita sendiri. Kemudian setelah itu, ketika pendaftaran, mungkin nggak dijelasin di sini, tapi nanti langsung kita bisa mendaftar sebagai as teacher. Ya, sebagai teacher tuh ada tulisan as teacher kayak gitu. Nah, kalau misalnya bapak atau ibu yang disuruh download untuk anak bapak dan ibu bisa menggunakan My Student. Kalau kita sebagai guru, kita bisa mendaftar sebagai teacher. Nah, kalau udah mendaftar, kemudian nanti akan tampilkan Google Classroom. Nah, kemudian kita buat kelas nih. Contohnya kita buat kelas, misalnya create class. Karena di sini ada kelas 12 tapi belum dibikin, kita buat kelas. Nah, maaf ya, masih agak gugup gitu. Nah, sebenarnya sectionnya room subjeknya boleh diisi, tapi biar singkat jadi cukup kelas name-nya aja. Lumayan lama ya, maaf, karena sinyal internetnya kurang bagus. Nah, ini udah buat kelas. Kemudian kamu bisa share with your class atau perkenalan. Halo guys, mungkin kita juga jangan terlalu kaku banget di grup, biar anak-anak nggak terlalu kaku juga gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang membuat mereka nyaman. Halo guys, selamat datang. Jadi udah diatur waktunya guys. Maaf. Jadi sudah diatur Bapak Ibu untuk kelasnya masuk jam berapa di Google Classroom ini. Hari ini siapa saja yang masuk kelas online? Misalnya pertanyaan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa record video atau cek foto, file, link, drive, atau nomor PDF berkaitan dengan salam Bapak Ibu pada hari itu gitu. Kalau di sini tag foto, mungkin Bapak Ibu bisa menampilkan foto Bapak Ibu atau record video, atau bisa say hello kepada anak muridnya. Bagus ya. Kemudian karena saya nggak ada tag video atau foto, maka saya cukup kata-kata aja. Tapi bagusnya memangnya itu tag video dan lain-lain. Nah gitu. Kemudian nanti anak-anak yang udah join dengan classroom di kelas 12 TKP ini, mereka akan add kelas komen. Situ nanti Bapak Ibu dengan muridnya akan saling berinteraksi, mungkin saling komen. Terus kemudian Bapak Ibu bisa ngitung tuh dengan nama yang sesuai, apakah memang sudah ada apakah memang mengikuti kelas online tersebut. Setelah itu
Bapak Ibu juga bisa langsung memberikan tugas masih di bagian streamnya. Dan untuk classwork, Bapak Ibu di sini bisa membuat tugas baik assessment, question, material, topik, reuse post. Reuse post di sini jadinya Bapak Ibu nggak usah susah-susah lagi untuk ngetik buat per kelas yang kelasnya jenjangnya sama, tapi Bapak Ibu bisa reuse post dari kelas lainnya. Jadi cuma kayak ibaratnya copy paste gitu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan topik yang berbeda-beda untuk per kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan material atau question khusus per kelas itu sendiri. Kayak misalnya nih, reuse post contohnya dari kelas 12 PKN Ceria. Nah, ini saya mau copy tugas 2 dari kelas 12 PKN Ceria. Create. Nanti di kelas yang ini saya gitu Bapak Ibu. Nah, nih due date ini mungkin ini penggunanya pakai bahasa Inggris ya. Jadi untuk sementara ini saya belum tahu cara memakai bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa bisa membuat schedule untuk tugas Bapak Ibu sampai tanggal-tanggal berapanya tugas itu harus dikerjakan. Nah, kalau saya sendiri tugas itu pada hari kemudian time-nya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan time itu sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pingin sesuai dengan jam mengajar Bapak Ibu ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang sampai jam 12 malam bisa dikerjakan, yang penting ngerjain. Bapak Ibu tinggal atur aja, ini tinggal diputar-putar kayak gini gitu deh. Oke. Kemudian gambarnya student can edit, student can view. Kalau saya sih cukup student can view aja. Nah, di sini bisa kasih record video, tag video, file, link, drive, dan lain-lain. Udah deh. Save. Kemudian ada kan di kelas 12 TKP, jadi cuma tinggal copy paste saja. Nanti anak-anak udah bisa langsung komen sendiri gitu. Mereka pun untuk komen itu secara pribadi ya Bapak Ibu, jadi bisa secara pribadi, bisa secara umum. Nanti di student walk ini mereka akan muncul sendiri gitu siapa aja yang mengerjakan tugas, dan Bapak Ibu nggak usah susah-susah lagi untuk memberikan nilai karena mereka udah langsung bisa dikasih nilai. Jadi nanti ada kotak kosong gitu dan Bapak Ibu bisa nilai anak di situ. Ya deh.